Halo teman-teman, kita lagi ada di desa Cilincing nih. Nah, di desa Cilincing lagi ada masalah. Apa sih masalahnya? Yuk mari kita cari tahu. Mas, kalau boleh tahu, apa sih masalah yang terjadi di desa Cilincing ini? Permasalahan di daerah ini adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh proses peleburan timah, sehingga masyarakat desa mengalami gangguan pernapasan. Jadi pencemaran udara sendiri adalah kondisi di mana udara mencampur dengan zat atau unsur lain yang bisa mengganggu kesehatan atau pernapasan manusia. Terima kasih informasinya ya Mas. Sama-sama Mas. Menurut Anda, apa sih yang menyebabkan masalah di desa ini dapat terjadi? Dan apa dampak yang dirasakan oleh orang-orang atau warga-warga di desa ini? Menurut saya, asap peleburan timah dapat membahayakan manusia karena mengandung beberapa zat kimia seperti timbal, seng, dan antimon yang dapat membahayakan manusia. Ini dapat membahayakan manusia jika manusia menghirup ini terlalu banyak dan dapat mengakibatkan seperti kerusakan organ, sesak nafas, iritasi kulit, mata, dan lain-lainnya. Selain itu, suhu tinggi dan tekanan rendah di sekitar lokasi tersebut dapat mengakibatkan munculnya oksida logam seperti oksida timbal yang dapat mengakibatkan membahayakan manusia jika menghirup terlalu banyak. Terima kasih atas informasinya ya Mas. Ya Mas, sama-sama. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di desa Cilincing ini agar masalah tersebut tidak terjadi secara terus-menerus? Nah, jadi menurut saya ini kan masalah yang terjadi ini yaitu asap dari peleburan timah yang menyebabkan gangguan terhadap masyarakat yang ada di desa Cilincing. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu yang pertama, perusahaan timah tersebut dapat menerapkan teknologi pengendalian emisi. Nah, contohnya yaitu seperti teknologi pemurnian gas, teknologi penyaringan udara atau kontrol debu. Nah, itu akan dapat mengurangi emisi yang dihasilkan oleh peleburan timah. Dan yang kedua yaitu perusahaan tersebut dapat melakukan monitoring dan pengawasan. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu selalu melakukan pengawasan terhadap apa-apa yang ditimbulkan oleh hasil dari pencemaran udara yang ditimbulkan oleh peleburan timah. Dan yang ketiga yaitu perusahaan tersebut dapat menyediakan area hijau. Nah, perusahaan timah tersebut dapat melakukan penanaman atau reboisasi untuk mengurangi gas yang berbahaya dari asap yang dihasilkan oleh peleburan timah. Dan yang keempat, perusahaan tersebut dapat menggunakan energi alternatif yang dilakukan perusahaan tersebut yaitu dapat mengganti bahan dasar timah dengan bahan-bahan yang lain seperti aluminium dan lain-lain. Dan untuk yang kelima, perusahaan tersebut dapat melakukan promosi kesadaran lingkungan terhadap masyarakat agar masyarakat tahu bahwa asap yang ditimbulkan oleh peleburan timah itu berbahaya dan menyebabkan gangguan kesehatan terhadap mereka. Nah, beberapa hal tersebut dapat meminimalisir atau mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh asap dari peleburan timah. Dan itu semua harus dilakukan dengan kerjasama antara masyarakat warga Cilincing dan perusahaan dari timah tersebut. Terima kasih ya atas informasinya. Nah, jadi itu ya teman-teman, pengertian, sebab akibat, dan cara mengatasi masalah yang terjadi di desa Cilincing sehingga masalah tersebut tidak terjadi di daerah kita maupun di daerah orang lain. See you next time. Halo guys, ketemu lagi nih sama aku. Nah, kali ini aku gak sendirian nih. Kali ini ada temennya. Kenalin dulu dong.
Halo semuanya, kenalin, namaku Naufal Febian Jalan Pratama. Dan di sini aku bakal nemenin Danu untuk cerita sekarepnya dia. BTW, Mas Novel tahu nggak nih masalah yang terjadi di desa Cilincing kemarin? Hah? Yang ada di desa Cilincing? Emang ada apaan? Nah, kemarin tuh aku sempet observasi ke sana kan. Nah, menemui warga-warga di sana, tanya-tanya juga. Nah, kru yang di belakang kamera diam-diam. Oh iya, maaf. Nah, lanjut ya. Jadi di desa Cilincing itu sedang ada masalah pencemaran udara nih. Nah, di sana itu katanya ada peleburan timah sama ada pembakaran arang yang berlebihan. Nah, itu nggak baik loh Mas Novel. Perlu kamu ingat ya, itu nggak baik. Karena Emangnya kenapa sih kok nggak baik bagi kesehatan tubuh itu? Nah, karena hasil dari peleburan timah dan pembakaran arang itu bisa menghasilkan gas yang beracun. Nah, gas yang beracun itu sangat berbahaya sekali bagi tubuh. Sampai saking berbahaya, dia juga berbahaya bagi lingkungan loh. Kamu tahu nggak? Oh nggak tahu. Kru yang di belakang tahu nggak nih? Kok diem aja? Nggak tahu. Jelasin lagi dong, maksudnya gimana? Berarti gimana dong? Nah, Bisa nggak sih? aku Jelasin dulu dong. aku jelasinnya nggak tahu dulu ya ini ya, yang Ya. yang di depan kamera dulu. Jadi gini, gas yang berbahaya itu kalau diserap tubuh itu bisa berbahaya karena mengandung zat kimia yang berbahaya. Nah, khususnya untuk orang-orang yang penderita di bagian pernafasan, seperti penderita asma, sesak nafas, dan lain sebagainya. Aduh, gerah banget ini. Yang kru di belakang tolong dong nyalain AC-nya. Oke. Gerah banget ini. Tapi ada satu masalah. Saya juga nggak Lucu. Ya udah, aku lepas topi dulu ya Mas Novel ya. Nah, gini loh. Tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Tadi sampai mana teman-teman yang lain? sampai tadi jelasan yang kurang tepat tadi, yang kurang detail, jelasan yang kurang detail. Oh, yang dari itu ya. Penyebab. Ya, betul sekali. Akibat juga ya. Oh iya. Tapi bentar dulu nih Mas. Kak seret tenggorokan saya. Oh, iya. Bro yang di belakang tolong dong ambil minum. Aduh, ini gimana ini? Silakan. Oh ini Cianti. Ya, terima kasih. Kita cheers dulu. Cheers. Teman-teman di rumah juga jangan lupa minum ya. Ya. Lanjut nih. Jadi karena kita kan tahu kan ya, dampaknya yang terjadi sungguh memprihatinkan juga. Jadi ada cara-cara untuk mengatasinya. Salah satunya itu kemarin saya observasi bisa menggunakan alat penyaring udara yang kotor. Jadi gunanya alat penyaring udara yang kotor ini berguna untuk menyaring udara yang kotor dan memilahnya. Jadi udara yang kotor akan diserap. Habis itu udara yang bersih akan dikeluarkan ke lingkungan. Jadi udara yang kotor tidak akan sampai menyebar ke lingkungan sekitar. Jadi akan aman untuk warga-warga di sana. Oh gitu. Tapi apakah ada cara yang lain gitu? Oh, ada juga cara yang lain. Nah, cara yang lain juga ini bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan oleh beberapa perusahaan tersebut. Kan peleburan timah itu dilakukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus bisa melakukan pengawasan terhadap warga sekitar. Jadi gitu, Mas Novel ini. Ya, terima kasih ya atas penjelasannya tadi. Ya, sama-sama juga Mas Novel. Saya juga berterima kasih sudah saya juga merasa senang gitu bisa berbicara singkat ini dengan Mas Novel. Nah, jadi gitu Mas Novel. Bumi kita ini harus dijaga dengan baik-baik. Tuhan itu memberikan bumi kita ini secara percuma-cuma. Untuk apa? Ya untuk kita rawat, bukan kita rusak.
kalau bukan kita yang ngerawat, siapa lagi yang akan ngerawat? Kan nanti kita juga yang akan menikmati hasilnya kalau bumi kita bersih. Nah, mungkin cukup sekian ya. Ini saya juga mau ada rapat juga ini. Terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih buat teman-teman yang mau nonton percakapan kita berdua ini yang sangat tidak jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.